Natuna Jaya adalah salah satu perusahaan yang bergerak di bidang jasa. Tentunya dalam bidang jasa yang dilaksanakan Natuna Jaya adalah jasa dalam bentuk sekolah mengemudi kendaraan roda 4 atau sekolah setir mobil. Natuna Jaya dirintis oleh almarhum Bapak Buce Manarengso, berasal dari Manado, dilanjutkan oleh keluarganya. Pertama kali didirikan Natuna Jaya yaitu di Surabaya, Jawa Timur. Kemudian oleh para anggota pendirinya berpencar, ada yang ke Semarang dan ke Jakarta. Salah satunya di Jakarta didirikan oleh almarhum Bapak Buce Manarengso dengan nama Natuna Jaya. Diambil dari Jalan Natuna dan Jaya Raya atau Jakarta Raya. Pertama kali beroperasi Natuna Jaya di wilayah Senayan, Pintu 5, Jalan Asia Afrika tahun 1980. Kemudian pindah ke Tebet, Jalan Lapangan Ros tahun 1984. Kemudian berkembang menjadi beberapa cabang, salah satunya ada di wilayah Pulau Mas, ada di wilayah Tanjung Priok sekitar tahun 1986 hingga 1998. Di antaranya juga ada di Lenteng Agung, Pasar Minggu, serta di wilayah Kelapa Dua Wetan hingga saat ini. Oke pemirsa, selamat siang menuju sore. Pada siang hari ini saya ingin mewawancarai salah satu instruktur dari sekolah pengemudi Natuna Jaya. Tentunya pada siang hari ini saya akan mewawancarai salah satu instrukturnya. Yuk kita ikutin. Selamat siang. Selamat siang Pak Giri ya. Baik. Giri ya, Iya. Pak Giri. Saya ingin menanyakan masalah Natuna Jaya ini mulai dari sejarahnya dulu ya. Iya. Bagaimana dulu Natuna Jaya berdiri atau semenjak kapan gitu Pak? Jadi Natuna Jaya itu berdiri sebenarnya awalnya dari Surabaya. Berawal dari Surabaya. Ya, tepatnya di Jalan Natuna. Oh, Natuna. Iya, sekitar Tambak Sari Jadi nama ini diambil dari satu nama jalan di Surabaya. yang ada di Surabaya, Iya. Jawa Timur ya tentunya. Iya. Baik, kemudian Pak, selanjutnya Makanya dibawalah para pendiri-pendirinya. Ada yang ke Semarang, ada salah satunya dia ke Jakarta. begitu. Pendiri awal di Jakarta itu dengan Bapak Buce Manarengso. Sejarahnya di tahun Jakarta itu 1982. 82. Ya. Baik. Jadi pertama kali itu tahun 82 Iya. dibawa di Jakarta. Jakarta. Kemudian pertama kali di Jakarta itu dulu ada di mana itu beroperasinya? Pertama di Jakarta itu adanya di Pintu 5 Senayan. Pintu 5 Senayan. Iya. Ya, berarti Jakarta Selatan ya. Iya, Pusat apa aja sih? ya, Selatan. Selatan ya. Selatan. Jakarta Selatan. Situ waktu dulu Pak Giri sudah ikut andil atau sudah ikut bergabung pertama kali? Oh belum. Oh, belum ya? Belum. Saya ikut di Natuna sekitar tahun 2000 ya. Bapak waktu itu tahun 2000 bergabung di Natuna. Iya. Pada saat itu mengajar di mana? Saya mengajar di Tebet Oh, sama Pulau Mas. Tebet dan Pulau Mas. Iya. Ya, baik. Baik, berarti semenjak dari tahun 2000 itu Pak Giri sudah mengajar di Tebet dan di Pulau Mas ya. Iya. Baik, kemudian ya mungkin dalam hal ini masalah belajar atau mengendarai mobil atau belajar setir mobil ini ada hal yang para pemula atau pemirsa yang ingin ketahui itu, kira-kira belajar mobil tuh mudah atau tidak nggak Pak? Sebenarnya kita kembali ke orangnya sih ya, relatif ya. Iya. Tapi kalau belajar ya saya rasa nggak terlalu sulit. Nggak terlalu sulit. Iya, nggak gampang-gampang juga. Tapi yang penting kan dia didampingi instruktur dengan ada semacam apa ya, semacam pemberitahuan bagaimana kami instruktur itu harus mengenalkan bagaimana cara pakai gasnya, bagaimana cara pakai remnya, bagaimana cara ganti gigi. Semuanya dikasih tahu cara-caranya, dan itu harus dilatih.
dulu kita ngajarin bagaimana cara bawa mobil yang baik dan yang benar di Yeah. jalan raya itu. Iya. Ya, salah satunya yang harus kita ajari bahwa kita harus, kalau dia 3 lajur, berarti kita harus memilih. Sebelah kanan itu lajur cepat, Iya. yang tengah itu jalur sedang, Sedang jalur sebelah kiri jalur lambat. jalur lambat. Iya. Jadi Nah, apabila kita harus memilih. Biasanya yang harus kita pilih adalah di lajur tengah. jalur tengah. Iya. Sambil memperhatikan marka-marka jalan. Marka-marka jalan itu adalah salah satunya ada garis-garis putih. Garis putih. Iya. Kalau garis putihnya putus-putus sebelah kanan dan kiri kita, berarti kita bebas, boleh ke kanan atau boleh ke kiri. Tapi kalau di sebelah kanan kita garisnya tidak putus-putus, garis lurus, berarti kita nggak boleh pindah ke kanan. Kita harus menunggu garisnya sampai putus-putus baru bisa pindah ke kanan. Terus jangan lupa kita selalu mengatur jarak kendaraan dengan yang di depan. Baik. Atur jarak kendaraan yang di depan itu berkisar sampai 15 sampai 20 meter. 15 sampai 20 meter. 20 meter. Itu jarak aman. Jarak aman ya. Baik. Itu hal yang paling terpenting sekali atau paling dasar sekali yang harus diketahui oleh seorang pemula ya Pak ya. Ya. Bagaimana berkendaraan yang baik di jalan raya begitu ya. Jadi setiap jalan sempit, kalau ketemu mobil dari depan, ya, jadi diusahakan ada salah satu mobil yang harus berhenti. Jadi punya salah satu inisiatif harus cari tempat yang satu yang buat berhenti dengan aman. Jadi dia tidak boleh dua-duanya bergerak berlawanan arah. Jadi satu harus ada yang mengalah. Tidak boleh sambil jalan terus, enggak. Jadi satu-satunya yang satu berhenti, yang satu lewat. Baik. Berarti kan terkadang begini, seorang pengemudi pemula itu mereka belum menguasai kendaraannya. Apabila menemui jalan sempit, maka dia akan lakukan jalan yang sifatnya tidak mau mengalah seperti itu kan Pak. Yeah. Kebanyakan karena dia tidak bisa mundur, mungkin kan dalam hal itu jalan sempit itu sangat sulit. Itu untuk mengatasi hal yang tersebut bagaimana sebagai seorang pemula tuh? Sebenarnya kalau dia mengikuti kurikulum di sekolah mengemudi, saya rasa dia tidak perlu tidak perlu ragu, nggak perlu soal itu. Karena di sekolah mengemudi itu semuanya diajarin, sampai jalan sempit, bagaimana kita mundur, parkir, mundur, maju, semuanya diajarin. Mau nanjak, mau mundur, semuanya diajarin di sekolah mengemudi. Itu sudah harus itu. Jadi saya rasa kalau tinggal kapan jalan sempit, ya mungkin tinggal mengatur posisi aja sih. Mereka ini. Yang jelas semuanya harus diajarin di sekolah mengemudi, itu semua mereka dapatkan. Baik. Intinya semua kembali ke dalam metode pelajaran atau kurikulum yang ada di sekolah mengemudi itu Pak ya. Baik, itu salah satu contoh tadi. Kemudian juga mungkin sama barangkali ya Pak, yang sifatnya tadi kalau umpamanya menjumpai jalan yang tanjakan ya dan turunan begitu Pak ya. Itu pun sama seperti itu ya, berarti menggunakan metode ya. Barangkali ada sedikit hal yang masalah bila bertemu dengan jalan tanjakan curam atau turunan juga curam gitu. Oke, saya kasih praktek ya. Mungkin Bang Iwan salah satunya buat kalau tanjakan ya. Ya, baik. Oke, ini posisi menanjak Bang Iwan. Oke. Ya. Menanjak. Jadi, ini. Ya, kalau kita berhenti di tanjakan, ya. Kalau siap untuk bergerak kembali, kita usahakan pakai rem tangan, ya. Tarik rem tangan. Yang pertama harus kita lakukan, masukin gigi 1. Oke. Kemudian gasnya di RPM, sampai 3. Sampai 3. Iya. 2,5 boleh. Yang penting di atas 2. Ya. 2,5 boleh. Nah, terus koplingnya kita angkat perlahan-lahan, sedikit-sedikit sampai suara gasnya menghilang, suara ngeden di gas menghilang. Rem tangan kita turunin. Rem tangan diturunkan. Itu kalau tanjakan. Oh, kalau tanjakan. Iya. Supaya dia tidak mundur gitu ya Pak. Iya. Baik. Pemirsa tentunya tadi sedikit teknik ya. Mungkin yang diberikan oleh Pak Sikiri
bagaimana cara menghadapi kondisi kalau tanjakan begitu. Bagaimana kita jangan sampai panik, terutama bagi para pemula mungkin ya. Nah, kalau sekarang umpama jalan turunan. Turun, Nah, jalan turunan. kalau jalan turunan, sekarang harus lihat kondisi mobil. Apakah mobil kita ini berat apa enggak? Oh gitu. Jadi tergantung orang yang di atas mobil ini. Iya. Biasanya kalau biasa mobil kayak begini, Pak Iwan, Ya. ini mobil paling banter kalau jalannya agak curam banget. Usahakan pakai gigi 2. Tapi kalau agak curam banget, kalau memang ragu-ragu, pakaikan gigi 1. Gigi 1. Iya. Berarti Terus kopling dibuka semuanya habis. dilepas. Iya, Oke. jangan sampai ketekan koplingnya. Kopling nggak boleh tekan. Oke. Kaki kanan siap direm. Itu buat jalan turun-turun yang curam ya. Berarti kalau kita dalam keadaan turun itu Iya. kopling sama sekali jangan diinjak ya Pak. Jangan. Tidak boleh diinjak. Kemudian tangan di posisi rem. Iya, Oke. kaki semua posisi direm. Semua termasuk kaki ya Iya. juga direm. Oke. Kemudian tinggal mengikuti turunan Tuntunannya. tersebut saja. Iya. Setinggi apa gitu kan ya Pak. Tinggal ngikutin Iya. aja. Baik. Jangan sekali-sekali main Baik. kopling, nggak boleh. Jadi kalau di turunan nggak boleh pakai kopling. Jangan. Oh. Baik. Karena nanti dia akan nyelonong turun, Pak. Oh gitu. Nggak kuat mobilnya. Itu kejadian semuanya sih rata-rata mereka. Iya. Kadang mobilnya berat, turun tanjakan, Iya. turun ke bawah curam, giginya dinetralin. Iya. Tahu-tahu beban remnya nggak kuat nahan beban Iya. mobil. Baik. Ya. Baik, Ya. ini berarti salah satu tekniknya Ya, untuk keadaan jalan yang turun Sangat turunan curam, curam, gitu. Tentunya metode ini akan berbeda sekali ya Pak Hasigiri kalau umpamanya bertemu dengan mobil yang matic ya. Ya, Nah, tetap posisi matic tetap main rem aja udah. berarti Iya. posisinya hampir sama ya. Sama. Oh berarti teknik itu bisa dipakai juga oleh matic. Iya, ya? memang Oh. itu yang dipakai. Oh Tetap. gitu, meskipun sama yang manual dengan Sama. matic sama saja. Baik, baik pemirsa tadi kita sudah mendengarkan penjelasan dari Pak Hasigiri. Kemudian satu lagi nih, kalau umpamanya dalam persiapan siswa yang sekolah mengemudi ini, dalam pertemuan itu tidak bisa atau tidak berhasil melakukan prakteknya, itu apa yang dilakukan oleh Pak Hasigiri? Jadi dalam hal ini sebenarnya kalau menurut pengalaman mengajar ya, orang-orang belajar itu paling banter bisa bawa mobil itu bisa sampai 15 jam. Yang paling ideal belajar Ya. untuk pemula Iya, 15 sampai 25 jam. 15 sampai 25 jam. Iya, Baik. Berarti harus ditempuh dengan waktu yang cukup lumayan lama cukup ya. lama karena belajar mobil itu tidak ada yang instan. Oh begitu. Iya, Jadi satu hal yang perlu diketahui, Iya. mau belajar mobil nggak bisa instan ya. nggak bisa instan. Nggak bisa instan. Ya. Karena sekarang yang dituntut Bang Iwan, bagaimana kita bawa mobil yang bagus, ya. Terus bagaimana kita harus dibentuk sopan santun kita di jalan. Iya. Jadi good driver, Iya. good attitude-nya juga bagus. Iya. Ya. Kapan kita sudah lakukan itu, bawa mobil dengan baik, terus sopan di jalan, saya rasa aman-aman, Iya. aman-aman saja itu. Iya. Baik, berarti ini salah satu moto ya daripada Natuna Jaya tadi, good driver, good attitude. Jadi Iya. bagaimana baik di jalan dan sopan di Sopan. jalan. Sopan Itu. di jalan. Sebenarnya sih dalam belajar di Natuna itu sebenarnya semuanya udah dikasih. Udah dikasih ya? Udah tinggal siap ujian, udah siap sebenarnya. Mau belajarnya prakteknya parkir, mau prakteknya tanjakan, mau praktek apa? Mau tulisan tentang rambu-rambu lalu lintas, marka-marka jalan, semuanya di Natuna udah dikasih. Tinggal dia harus belajar. Jadi kapan salah satu contoh di jalan raya, kalau rambunya berwarna kuning, itu berarti kita diberitahu untuk berhati-hati. Kalau dia rambunya warna kuning. Kalau dia warna biru, berarti kita diwajibkan untuk mengikuti petunjuknya. Rambu yang warna kuning itu rambu yang mana ya? Ada yang dominan warna kuning kan? Oh, di marka rambu-rambu lalu lintas Iya. ada yang kuning, Iya. ada yang biru, Ada yang hijau, ada yang hijau, ada dan yang merah. ada yang merah. Iya. Iya. Nah, ini yang terkadang Nah, sulitnya di dalam orang mempelajari peraturan rambu-rambu lalu lintas.
Nah itu tentunya kan banyak pemahaman di sini, orang yang bisa mengemudi tapi tidak paham dengan rambu-rambu. Iya, karena dia mungkin tidak melihatnya atau dia tidak mengerti ya. Kalau kami di Natuna selalu kita ajarkan, kapan di depan ada rambu-rambu kita harus tahu itu warna kuning artinya apa, hati-hati. Berarti kita sebelum masuk pertigaan perempatan itu kita harus hati-hati. Iya. Sama zebra cross, kadang sebelum zebra cross itu sudah ada warna kuning orang nyebrang. Kita harus hati-hati karena warna kuning. Baik. Gitu. Ada juga di depan warna merah, berarti kita dilarang sama warna merah menuju ke kiri, kita tidak boleh ke kiri, kawan-kawan gitu. Baik, jadi rambu-rambu ini hal yang penting harus diketahui oleh pengendara mobil. Sebenarnya nilai plus orang belajar di sekolah mengemudi itu sangat, nilainya plus itu banyak manfaatnya. Daripada kita harus belajar secara otodidak atau diajarin teman gitu. Karena tidak semua apa yang kita dapatkan di teman tidak dapat di sekolah. Yang jelas di sekolah udah pasti sangat apa ya, sangat spesifik untuk dia pelajarin. Dia harus tahu. Jadi mengajar itu banyak sih, yang ada ibu-ibu datang, Pak ajarin saya ya, cukup kasih keluar mobil aja dari rumah. Saya tanya kenapa Bu? Iya Pak, di rumah saya itu ada 3 rumah, dari rumah saya ada kebakaran, di rumah ada mobil, ya kan? Saya nggak bisa ngapa-ngapain Pak, gitu. Mau nyelamatin mobilnya juga gimana caranya, saya nggak ngerti. Akhirnya belajar, ya alhamdulillah sampai sekarang udah jalan kemana-mana itu ibu gitu. Bukan cuma keluarin mobil dari rumahnya tapi udah bawa kemana-mana jalannya. Ada juga sama ibu-ibu, Pak ajarin saya Pak ya. Kenapa Bu? Sampai bisa? Iya nggak apa-apa. Kenapa ibu? Rupanya suaminya sakit. Di rumah itu nggak ada yang bisa bawa mobil kecuali suaminya. Dan dia takutkan ada tengah malam apa-apa dengan suaminya, dia nggak ada yang bisa bantu dia untuk ke rumah sakit. Apakah harus manggil taksi dulu atau harus apa, kan agak repot. Akhirnya dia minta diajarin, Pak ajarin saya ya bagaimana bisa. Ya sebenarnya tujuannya sangat apa ya, sangat positif sekali hal-hal yang demikian. Karena memang belajar mobil itu, bawa mobil itu bukan soal apa ya, bukan style sebenarnya sih. Ini sebenarnya suatu kebutuhan sekali. Kita sangat membutuhkan untuk belajar mobil dan kita harus bisa bawa mobil. Nah, bagaimana kita bisa bawa mobil yang baik dengan sopan santun yang sangat bagus? Saya rasa semuanya orang bisa, cuma tidak bisa instan. Harus sedikit-sedikit. Ada juga bapak-bapak, Pak tolong ngajarin istri saya. Kenapa Pak? Iya, masa harus saya tiap hari pagi-pagi bangun pagi ngantar istri ke sekolah, antar anak sekolah. Akhirnya ajarin istrinya bisa bawa mobil. Akhirnya suaminya datang, Pak terima kasih ya, istri saya udah bisa bawa mobil. Berarti dia kan pekerjaan dia jadinya agak ringan jadinya kan, gitu. Jadi manfaatnya sangat banyak ya. Baik, itu pengalaman secara pribadi yang sudah kita. Kemungkinan ada pengalaman dari perusahaan. Salah satu perusahaan yang pernah Pak Geri jumpai, ya ada satu perusahaan yang minta untuk Pak Geri dalam pelatihan atau sebagainya barangkali. Sebenarnya sih banyak ya perusahaan-perusahaan yang minta, kadang mereka punya supir minta dites ulang lagi. Ya salah satunya tadinya kan kayak dari Bank DKI, supir-supirnya kan masih saya yang training, masih saya yang tes. Syukurlah sampai saat ini mungkin masih bisa berjalan. Jadi setiap supir-supir yang diterima di perusahaan itu harus, ya salah satunya mereka dites dulu oleh instruktur dari Natuna. Layak nggak mereka bawa mobil apa enggak? Berarti untuk apa namanya, diuji kelayakannya ya? Iya. Satu dari Australia ada, satu dari Inggris ada juga, Amerika ada. Amerika, Australia dan Inggris. Berarti Pak Geri sudah cukup banyak ya untuk membawa kendaraan dengan penumpangnya dari negara-negara ya luar ya. Ya tentunya dalam hal ini ada penilaian dalam rambu lalu lintas kan, berarti tentunya hal itu dan diberikan nilai baik atau
good ya, begitu ya. Baik, pemirsa, kita sudah bincang-bincang tadi bersama dengan instruktur Natuna Jaya. Di antaranya ada Bapak Slamet ya, sudah saya wawancarai. Kemudian sekarang dengan Pak Sigeri. Nah, tentunya hal ini semoga bisa dapat menjadi informasi yang bermanfaat bagi pemirsa sekalian. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.